PSSI sudah mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong imbas kekalahan timnas Indonesia dari timnas Cina. Pertemuan dengan Ketua Umum Erick Thohir disebut berjalan dengan baik. Timnas Indonesia harus puas membawa pulang 1 poin pada 2 laga tandang di matchday ketiga dan 4 dalam lanjutan grup C. 1 poin itu didapat skuad Garuda dari hasil imbang 2-2 melawan timnas Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Hasil ini dirasa cukup disayangkan. Apalagi saat melawan Cina, timnas Indonesia diharapkan betul bisa mencuri poin penuh agar terus bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Terkait evaluasi, Exco PSSI Arya Sinulinga hanya memastikan Erick telah berdiskusi secara mendalam dengan Shin. Diharapkan timnas Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik. Setelah kekalahan, Pak Ketum dapat semua informasi. Nggak lama Shin Tae-yong pulang ke Indonesia, kemudian dipanggil. Saya rasa pertemuannya cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, kata Arya. Pria berkacamata itu tak menampik salah satu sorotan PSSI dalam kekalahan kontra Cina tak lain. Soal pemilihan susunan pemain, katanya Shin pasti telah menyampaikan hal itu kepada Erick. Sementara itu, terkait hasil imbang kontra Bahrain, Arya menyoroti hal lain selain keputusan wasit yang memang kontroversial. Menurutnya, PSSI turut menyoroti adanya faktor hilang konsentrasi yang membuat Tom Hyesyes kebobolan di akhir laga. Ryan Flamingo membuat heboh karena memberikan kode untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diketahui di Instagram. Awalnya media Belanda Voetbalprimer membahas nama-nama pemain yang berpotensi gabung skuad Garuda. Ryan Flamingo masuk dalam daftar tersebut. Kendati masih diandalkan timnas Belanda U21, pemain PSV Eindhoven ini disebutkan masih bisa berpindah ke Indonesia atau Suriname. Mengejutkannya, pemain berusia 21 tahun ini justru memberikan komentar yang seakan memberi kode bagi tim merah putih. Sebab, ia membubuhkan emoji bendera merah putih di postingan Voetbalprimer, sehingga banyak netizen yang membujuknya untuk menjalani naturalisasi. Nah, andai kejadian, maka Ryan Flamingo bisa berstatus pemain termahal di timnas Indonesia yang kini dipegang oleh Mees Hilgers. Pasalnya, nilai pasar Flamingo jauh lebih tinggi ketimbang Mees Hilgers. Padahal usia bek PSV ini lebih muda 2 tahun. Menukil dari Transfermarkt, Ryan Flamingo punya nilai pasar sebesar Rp208.580.000. Di sisi lain, Mees Hilgers adalah Rp173,82 miliar. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum lama ini mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan 2 pemain naturalisasi berposisi penyerang. Ole Romeni sempat jadi nama paling panas. Namun, sang pemain belum dipastikan bakal membela skuad Garuda. Selain Ole, ada 1 penyerang lagi yang kini sedang gacor. Ia adalah Million Man Hoef yang justru bisa pas untuk memenuhi kebutuhan Shin Tae-yong. Jika diproses, Million Man Hoef bakal melengkapi lini serang timnas Indonesia. Pemain yang berkarir di Stoke City ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri. Million Man Hoef adalah pemain yang lahir pada 3 Januari 2002. Artinya usianya kini masih 22 tahun yang membuatnya jadi potensial. Man Hoef mengawali karir sepak bolanya di Belanda dengan bergabung Akademi Zeeburgia, AFC Youth, hingga Vitesse. Million Man Hoef pun hijrah ke Inggris bergabung dengan Stoke City pada Februari 2024 lalu dan kini menjadi pilihan utama. Tercatat Man Hoef sudah tampil 6 pertandingan di semua kompetisi dengan sumbangan 3 gol serta 1 assist. Man Hoef juga mendapatkan panggilan dari Belanda U21 terbaru. Ia berhasil menyumbangkan 2 gol saat tim Oranje Muda mengalahkan Makedonia Utara U21 dengan skor 5-0. Adapun pemain 22 tahun ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Sebab kakeknya adalah orang Indonesia. Bahkan Man Hoef juga menyertakan bendera merah putih di bio Instagram. Nah, melihat potensinya yang sedang bagus di lini serang, ia bisa pas dengan kebutuhan Shin Tae-yong saat ini, yang ingin menambah penyerang di timnas Indonesia. Roberto Mancini resmi lengser dari posisi pelatih Arab Saudi.
Hal itu terjadi usai Green Falcons tampil tak meyakinkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Arab Saudi mengumumkan sudah tak lagi bekerja sama dengan Mancini lewat media sosial resmi mereka. Kedua pihak mencapai kesepakatan untuk memutuskan kontrak Mancini. Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan pelatih tim nasional Arab Saudi Roberto Mancini mencapai kesepakatan bersama hari ini yang mencakup berakhirnya hubungan kerja sama kontrak. Bunyi pernyataan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Kontrak Mancini bersama dengan Green Falcons seharusnya baru berakhir pada 2027. Namun, kontak tersebut harus berakhir lebih cepat tak lepas dari hasil tak meyakinkan Arab Saudi di bawah Mancini. Mancini ditunjuk sebagai pelatih Arab Saudi pada Agustus 2023 beberapa saat usai dirinya memutuskan mundur dari timnas Italia. Mantan pelatih Inter Milan menjalani 18 laga dengan Arab Saudi. Hasilnya tak terlalu meyakinkan dengan 7 kali menang, 5 kali imbang, dan 6 kali kalah. Dalam 5 laga terakhir, Arab Saudi juga cuma bisa menang sekali. Kemenangan tersebut didapat kala menang 2-1 di kandang Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ajang yang sama, Mancini bahkan gagal membawa mengalahkan Indonesia di kandang. Tim Garuda mampu menahan Arab Saudi 1-1 pada September lalu. Indonesia bahkan mampu unggul dulu lewat Ragnar Oratmanguwen sebelum Musab Al-Juair menyamakan kedudukan. Arab Saudi di bawah Mancini berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia putaran ketiga. Mereka meraih 5 angka tertinggal 5 poin dari Jepang di puncak klasemen. Kevin Dix dinilai sulit jalani debut bersama timnas Indonesia pada November 2024. Exco PSSA Arya Sinulinga pun mengatakan Kevin Dix kemungkinan baru bisa tampil pada tahun depan. Seperti diketahui, Kevin Dix sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Langkah-langkah yang dilaluinya pun masih panjang. Pemain FC Copenhagen itu masih harus melalui proses persetujuan DPR dan pemerintah. Lalu Kevin Dix harus melalui pengambilan sumpah sampai perpindahan federasi. Banyak yang berharap proses naturalisasi Kevin Dix bisa segera rampung agar membela timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Hanya saja, tampaknya kemungkinan pemain berusia 28 tahun itu akan tampil pada November akan sulit terwujud. Arya menjelaskan secara rinci bagaimana agar Kevin Dix bisa bermain membela timnas Indonesia pada November. Menurutnya, dengan situasi yang ada sekarang ini cukup sulit, mengingat pemerintahan saat ini juga sedang mengalami masa transisi. Arya menjelaskan, meski PSSI berupaya mengebut prosesnya, mereka tidak ingin terlalu mendorong pemerintah. Maka dari itu, menurutnya akan sangat berat jika Kevin Dix debut pada bulan depan. Akan lebih masuk akal sang pemain mentas pada Maret 2025. Kita nunggu proses dulu pemerintahan beres atau modul ininya, DPR juga beres semua, baru kita proses semua dengan baik. Jadi kemungkinan berat untuk main di November. Ya, bisanya main di bulan Maret, terang Arya. Adapun timnas Indonesia masih akan melanjutkan perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia memang sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pemain keturunan Belanda demi mewujudkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Namun, baru-baru ini media Belanda Voetbal Premier kembali memberi bocoran bahwa akan ada 2 pemain keturunan yang masih mungkin untuk memperkuat negara lain. 2 pemain tersebut adalah bek PSV, Ryan Flamingo, dan juga penyerang Stoke City, Miljan Manhoef. Dalam laporannya tersebut, Voetbal Premier mengungkapkan bahwa Ryan Flamingo masih bisa memperkuat timnas Indonesia ataupun Suriname. Lebih lanjut, Voetbal Premier mengungkapkan bahwa dalam podcastnya tersebut akan membahas sejumlah nama yang berpotensi untuk membela timnas Indonesia. Bek PSV Eindhoven, Ryan Flamingo menjadi salah satu pemain yang didekati oleh PSSI, begitu juga Miljan Manhoef.
Denny Van Laar mengatakan bahwa Ryan Flamingo masih bisa untuk membela timnas Indonesia ataupun Suriname. Terlebih, bek berusia 21 tahun itu belum memiliki caps di tim senior Belanda. Tak hanya itu, mereka juga membahas kemungkinan Milan Man Hoef yang juga sedang didekati PSSI. Jika PSSI mampu mengamankan jasa Ryan Flamingo dan juga Milan Man Hoef, tentunya akan menjadi hal yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Bahkan, skuad Garuda juga akan memiliki kedalaman skuad yang mengerikan apabila kedua pemain tersebut memperkuat timnas.